TV Budaya. Di hadapan kita sudah ada wanita yang luar biasa. Ya, di sini kita biasa menyebutnya Bunda Ratu Harumsari ya, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bunda Ratu. Nah, pertama saya akan memperkenalkan dulu. Ini wanita yang luar biasa ini. Kenapa saya panggil luar biasa? Bunda Ratu ini Wonder Woman-nya Indonesia. Jadi nggak bisa disepelekan wanita yang satu ini nih. Beliau menjabat sebagai Ketua 1 Dharma Wantir di Kesti TTKDH, kemudian juga sebagai Dewan Pendiri PDBI. PDBI itu Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Nah, dan sebagai ketuanya juga. Wah, minum. Oke, terima kasih. Nah, kemudian beliau juga sebagai pembina Pendekar Banten, ya, di Kabupaten Lebak untuk koordinator daerah Kabupaten Lebak, kemudian di BPPKB sebagai penasehat, dan di IPSI juga sebagai penasehat. Ini luar biasa. Kalau saya lihat biodatanya, beliau ini kiprahnya di dunia persilatan, seni budaya silat sudah luar biasa. Nah, di Lebak ini bisa dianggap sebagai pionirnya. Nah, Bunda bisa nggak sih cerita bagaimana sosok seorang Bunda Ratu ini bisa tertarik ke dunia yang saya bisa katakan ini dunia yang sangat ekstrim? Awalnya gimana? Ada keturunan kah gitu dari kakek, nenek, bapak, ibu, atau gimana? Oke, terima kasih waktunya. Dan terima kasih juga atas undangannya untuk Badaya Seni Budaya. Pertama-tama saya memang merasa awalnya tidak ingin mengenal silat ini. Ada rasa gengsi, ada rasa malu. Saat itu kakek saya adalah salah satu tokoh Mbah Ali Kasan yang ada di Lebak sini. Tapi keturunannya memang dari Ciumas. Di rumah itu selalu ada yang disebut mungkin saat ini mah paguron ya, atau padepokan, pelatih silat. Tapi saya merasa tidak ingin gengsi gitu untuk berlatih itu. Saya selalu ngintip, tapi dengan ngintip saya ambil hikmahnya. Sampai sekarang saya mengikuti gerakan-gerakan sampai akhirnya tertantang. Karena dengan kemajuan dunia ini, saya pikir dengan kecanggihannya, saya tidak ingin remaja-remaja sekarang ini tidak mencintai seni budaya kita. Di situ saya mulai prihatin. Akhirnya dengan mendirikan paguron di rumah yang dikasih nama Satria Pamungkas, saya mendidik anak-anak, melatih sampai saya jadi pengurus di Kesti TTKDH sampai hari ini. Di DPP saya sebagai ketua 1 Dharma Wanita. Jadi karena keprihatinan, berawal dari keprihatinan, akhirnya saya terjun sampai sekarang. Usia saya udah menginjak 50 tahun. Ya. Nah, silat sendiri kan itu asli seni bela dirinya asli Indonesia, yang sekarang memang sudah diakui dunia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, silat sekarang sudah mendunia, sudah dipelajari oleh beberapa masyarakat dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Nah, tapi saya melihat justru kiprah anak muda sekarang di Indonesia yang mempelajari silat masih jauh panggang dari api. Artinya, Bunda, mohon maaf, saya melihatnya kok banyak sekali seni bela diri lain. Ada karate misalnya yang dari Jepang, ada taekwondo dari Korea yang dipelajari, bahkan ada dari Taiwan gitu ya, dari Thailand. Hampir mengalahkan
pencak silat yang asli Indonesia sendiri. Nah, sebagai salah satu pionirnya atau praktisi di dunia pencak silat ini, gimana sih pandangan Bunda terhadap persoalan ini? Satu, kita semangat. Kita jangan ada putus asa, jangan ada kata lelah. Bagaimana caranya kita merangkul anak-anak ini untuk terus belajar. Tantangan udah pasti ada, Bunda ya. Nah, kita jangan melihat bagaimana mereka dapat ini dari taekwondo, dapat ini. Nah, bagaimana kita bersaing sehat? Nah, satu, Bunda katakan itu semangat dulu. Kalau sudah punya semangat dan mencintai seni itu sendiri, nah, mereka akan mau turun dengan cara berlatih. Itu salah satu tugas Bunda untuk merangkul anak-anak bagaimana pemuda dan pemudi ini mau untuk berlatih silat. Memang agak repot ya. Di zaman sekarang agak repot, ada yang itu masih Bunda ingat terngiang, gengsi kayak gini main silat. Nah, kenapa harus gengsi? Sekarang kita padahal manfaatnya luar biasa. Dulu memang kita leledokan di tanah merah ya. Sekarang udah alhamdulillah. Walaupun baru sedikit ya, mungkin sentuhan-sentuhan dari pemerintah, model ada matras, model kita festival-festival di gedung. Ya, kalau kita mengingat masa dulu, lagi zaman muda kecil, itu nggak ada cerita kita di gedung. Nah, sekarang alhamdulillah ya, dengan adanya festival, kita ngucapin juga terima kasih buat yang pariwisata, buat Dispora kan jadi cabur di Asian Games kan. Iya. Juga. Jadi untuk apa? Gengsi gitu kan. Itu berkat pelatih-pelatih, berkat ketua-ketua paguron yang ada di Kabupaten Lebak atau di Banten yang tidak putus asa untuk membina anak-anak. Semangat terus untuk pelatih-pelatih, semangat terus untuk yang punya paguron. Kita hilangkan rasa gengsi. Kita bagaimana caranya pencaksilat ini go internasional. Ya. Karena kita sudah diakui oleh negara. Dan banyak contoh yang berhasil ya. Kang Cecep misalnya. Cecep adanya di luar negeri, pengembangannya di sana. Dan untuk khusus putra daerah aja. Untuk kemarin sudah berangkat ke Papua untuk mengikuti PON. Nah, silat ini kalau di Lebak ini kan lumbungnya pendekar. Iya, betul. Ya. Kalau tidak salah tadi Bunda cerita ada 480 paguron yang terlihat. Iya, yang terlihat. Ya, belum lagi paguron yang tidak terdaftar yang masing-masing. Ya, artinya Lebak ini banyak sekali lah paguron. Ya, harapannya dari Lebak akan lahir atlet-atlet silat, akan lahir pendekar-pendekar silat yang memperkenalkan silat ke dunia internasional. Nah, kemudian Bunda Ratu ini juga yang tidak kalah menarik. Kenapa tadi saya bilang dari awal tidak bisa diremehkan? Beliau ini pendiri PDBI. Nah, PDBI itu Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Nah, coba kita lihat dulu ya tayangannya ya. Nah, ini kita ada foto-fotonya gimana sih aksi Bunda Ratu. Nah, ini Bunda Ratu dengan golok khas Banten. Ini pengurus PDBI ya. Iya. Dengan Pak siapa tahu namanya. Ini saat merayakan ulang tahun Tangerang. Oh, ini PDBI yang punya acara. Nah, ini Bunda ini. Ya, tadi ini Iya, ya, betul. Bunda. Nah, ini motong lidah ya. Iya. Nah, ini lihatin, nah, motong lidah tuh, motong tangannya sampai berdarah-darah mengerikan. Yang disebut debus basah. Debus basah. Iya. Nah, ini jepaku. Nah, ya artinya Ada lagi yang jarak. oh iya, ya artinya ini luar biasa mengerikan. Ya, yang nggak kuat yang nonton. Terus kenapa?
Nah, terus kembali ke debus. Debus ini bisa dipelajari oleh semua orang, apa ada syarat khusus? Tapi sebelum menjawab itu, Bunda cerita dulu, debus itu apa? Debus itu adalah seni budaya khas Banten yang asal muasal dibawa dari Timur Tengah oleh Syekh Ahmad dalam konteks syiar Islam, syiar agama. Ya. Syekh Ahmad ini, alhamdulillah, dan di sini juga kita untuk debusnya. Kenapa saya sampai terjun ke debus, sampai mendirikan rumah debus, dalam arti perkumpulan debus Banten Indonesia ini, tetap saya berangkat dari keprihatinan. Ada rumah debus ya? Iya. Dalam rumah debus ini kita bagi-bagi tiap bulan. Justru keprihatinan saya 480 di Lebak khususnya ya. Itu mereka bukan silatnya aja, semua punya debus. Saya bangga dengan debus. Nah, tadi saya lihat itu sakit nggak sih Bun kayak gitu? Motong lidah kayak gitu, motong tangan. Sakitnya sih kayak gitu, ngeri banget saya ngeliatnya. Kalau memang kita sudah terlatih ya, memang itu sedikit sakit sih ada. Tapi luka kan luka? Iya luka. Tapi bisa sembuh lagi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Luar biasa. Tapi bekas-bekasnya sih masih ada. Oh. Itu orang katanya kenapa Bunda tangannya disangkanya zaman sekarang lah. Silet-siletan. Nggak dijahit nggak? Enggak. Padahal ini tuh kena ujung golok yang setiap atrasi kecuek sedikit, tiap atrasi kecuek sedikit aja. Ada bekas. Ada, masih berbekas ya? Masih berbekas. Nggak hilang. Gitu. Tapi ya namanya kita ingin melestarikan. Cita-cita saya cuma ingin membuat sejarah. Itu harus tahu. Saya tidak ingin dalam arti ketenaran. Injak paku Iya. sakit enggak sih? Ini kan enggak bohongan, paku beneran itu kan? Beneran, insya Allah. Kita khususnya saya itu karena memang kita ini PDBI ini ingin atraksi debus yang sesungguhnya, bukan yang settingan, bukan yang dalam arti casan, bukan yang dalam arti jiadan, ya. Gitu. Karena tujuan kita melestarikan seni budaya debus Banten Indonesia. Ya artinya kalau bukan jadan maksudnya nggak ada teknik supernatural kan? Iya. Supernatural. Ya. Artinya bukan hanya mengandalkan kekuatan tubuh. Kalau bahasa orang tua, lamun hayang perah kudu perih. Gitu. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya ya sesuatu tidak mungkin seperti ini kalau kita nggak perih-perih, yaitu menahan nafsu, menahan perut. Perih gitu ya. Itu. Dengan cara puasa. Iya, dengan cara puasa. Jadi orang mengatakan debus itu ilmu hitam, salah. Itu untuk porsi saya. Mungkin ada sebagian yang hitam, tapi untuk porsi saya setelah dipelajari, setelah saya menjadi pelaku debus ini, insya Allah kami di PDBI ini sebelum penayangan, sebelum kita atraksi, kami ini yang didulukan adalah salawat. Kalau istilah di kita kan di Lebak khususnya, saya nggak tahu dengan ajang jawokan, pakai itu. Itu memang kami pakai. Kalau yang jawokan itu bahasanya ilmu kolot. Ilmu puun itu sebagian kami pakai karena memang ya kita untuk menjaga keselamatan juga gitu kan. Tapi di sini porsi saya menjadi ketua debus Banten Indonesia sekaligus dewan pendiri, kami ini hanya ingin melestarikan dan diakui oleh dunia. Karena apa? Merasa orang Banten pasti mereka selalu mengatakan Banten ini tak akan lepas dari debus. Mereka berbicara debus pasti mengingat Banten. Mereka berbicara orang Banten pasti mereka bilang debus. Selalu berkaitan. Toh kenapa enggak kita membuat wadahnya? Gitu. Dilestarikan. Tapi mudah-mudahan buat pemerintahan semua ada sentuhan buat kami ke pelaku debus Banten ini, Indonesia ini.
pelaku-pelaku yang selama ini naik turun panggung, ya semoga kedepannya bukan di panggung kampung lagi, semoga dikemas menjadi seni budaya yang go internasional. Oh iya, air putih ini sehat. Jadi iklannya air putih ini sehat. Ya, Bunda Ratu Harumsari. Nah, dia praktisi debus. Debus itu yang katanya ilmu hitam, menurut beliau bukan, karena tadi ada salawat di dalamnya. Iya, betul. Gitu ya. Justru awalnya debus sendiri datang ke kita itu sebagai sarana untuk mensiarkan agama Islam. Ya, artinya debus ini menjadi sesuatu komponen yang bisa menarik orang. Iya. Ya, untuk mengenal agama awalnya biar menarik dulu gitu kan. Iya. Siapa tahu nanti dengan debus Banten ini syiar agama Islam melalui seni budaya debus tetap berjalan dan tidak hanya di Banten sampai ke seluruh dunia. Amin, amin, amin. Oke, kemudian Bunda juga sebagai penasihat di BPPKB. Apa itu BPPKB? Badan Potensi. Badan Pengembangan Potensi Banten lah pokoknya. Ya, kalau nggak salah Pak Hasan Said ya pendirinya ya. Bukan. Bukan. Itu keluarga besar juga. Sekarang Pak Indra ketua umumnya dan Abah Haji Dudung sebagai sekjennya. Itu adalah salah satu ormas. Ya. Iya. Nah, kemudian bicara kembali lagi pemirsa Baraya TV Budaya. Pendekar Banten ya, Pak Hasan yang dikenal dengan Haji Kasan. Haji Kasan. Ya, untuk pendekar Bantennya ya. Nah, pencaksilat ini seni bela diri khas Indonesia harus dipelajari oleh semua masyarakat Indonesia, tidak mengenal gender dan buktinya ya. Iya, artinya bisa dipelajari laki-laki perempuan. Makanya besar juga harapan saya agar ke depan pencaksilat ini menjadi suatu muatan lokal. Amin. Nah, di sekolah minimal, sekolah dasar, anak SD ini harus belajar silat karena selain untuk olahraga, kesehatan, kebugaran juga ya banyaklah manfaat yang lain-lainnya juga ya. Nah, kemudian sejauh mana sih upaya Bunda? Tadi kan Bunda udah cerita ya di luar kita sebelum masuk ke ruangan sini pemirsa bahwa KTKDH di bawah pimpinannya Bunda Ratu ini juga sedang mengupayakan agar pencaksilat ini masuk ke sekolah sebagai muatan lokal. Betul, hanya ekstrakurikuler. Dan sekarang kan kebijakannya ada di masing-masing sekolah, ada yang adain, ada yang enggak. Iya, ya betul. Keinginan saya tuh ya memang keinginan bersama mungkin ya. Kami selain kita lihat dari pelatih-pelatih agar ada pemasukan ya, karena pelatih-pelatih khusus Padepokan sangat memprihatinkan. Jadi kami ingin pelatih-pelatih yang di Padepokan mungkin malamnya, siangnya itu di sekolah. Kita sudah berupaya, arti mungkin karena lagi banyak juga anak sekolah yang latihan di Padepokan Bunda. Alhamdulillah dari STKIP-nya ada, bersama dari pelajar mahasiswa ada ya. Pelajar mahasiswa ada, dari yang di rumah yang tingkat belum sekolah ada, dini yang disebut dini, remaja ya, jadi ada semua. Dan kita untuk pelatihan, untuk tim pelatihan, kami punya tim pelatih namanya Rudi. Tim pelatih khusus untuk semua pelatih. Jadi nanti kami terapkan mana yang harus dikembangkan di daerah. Kalau Bunda bicara di pusat nih ya, karena Rudi pembina pelatih, tim pelatih di pusat. Jadi kita sudah setahun yang lalu. Kalau untuk menuju ke sana itu bagaimana caranya? Alhamdulillah ketua umum saya Pak Wahyu, dia memang eksis dan masih muda.
beliau juga sangat pintar dalam hal ini. Mudah-mudahan perjuangan beliau juga Pak Wahyu Nurjamil sebagai ketua umum ini lebih bagus ke depannya. Ada tingkatannya nggak sih Bun? Silat ini? Ada tingkatan-tingkatannya dari tingkat dasar sampai tingkat apa misalnya? Oh, ada. Di sini juga ya untuk laga. Untuk laga kita ada tingkat dasar, ada tingkat ya untuk remaja juga. Terus untuk tari. Karena di sini saya bilang tari kolot ya, dalam arti seni tari. Kalau bahasa baheula mah kamu tahu itu kembangan ya. Nah, kembangan itu kami sering adakan festival biar mereka itu tidak jenuh ya. Jangan di kandang aja, jangan di paburon aja. Jadi kami sering adain festival. Alhamdulillah kemarin 3 minggu ya, sebulan yang lalu. Awal bulan ini kami mengadakan laganya dan kembangannya dari seni golempang. Dalam arti seni golempang ini gerakan tua ya, gerakan dulu. Bagaimana biar mereka anak-anak kecil ini tahu dengan golempangan. Akhirnya kami festivalkan tingkat Jurda provinsi. Dan alhamdulillahnya yang mewakili, yang menjadi juara itu dari Lebak. Makanya kita tetap berkarya, raih prestasi, jangan putus asa, semangat. Ya, selain itu juga kan untuk menjaga diri ya Bunda ya. Iya betul. Pernah nggak sih Bun menghadapi jahat kayak gitu? Secara pribadi udah pernah ya? Secara pribadi, tapi dalam hal bukan. Ya misalnya di jalan lagi ada dijahatin mau dirampok kok gimana sih? Sedikit profil Bunda dulu sering main motor ya. Bunda sering main motor dan Bunda terakhir ikut balapan itu tahun 2015 di Gunung Halu mewakili Banten. Pernah balap motor juga? Alhamdulillah. Luar biasa. Gunung Halu mewakili Banten. Benar juga ternyata. Kelas modifikasi. Dari situ Bunda pernah juga mengalami tepatnya di Harendong. Harendong Bunda pulang malam karena habis pelatihan security. Bunda menjadi pelatih security. Pulang malam jam 12. Jadi Bunda dihadang oleh tambang. Tambang ini kisah pribadi ya. Oleh tambang. Nah, bawa begal itu ya waktu itu memang Bunda bawa motor King. Nah, jadi kalau mungkin saat itu Bunda memberikan motor langsung nggak saling serang dulu, mungkin Bunda nggak tertolong. Motornya hilang atau mungkin Bundanya berhubung Bunda ajak duel dulu, kebetulan juga Bunda memang tidak bawa senjata tapi Bunda bawa opel. Ya, jadi kita duel dulu akhirnya begalnya. Ada mobil truk dari arah belakang, akhirnya Bunda selamat. Ya, dengan sorotan mobil itu mereka kabur, entah karena memang duel, kan? dasarnya dibawa duel dulu. Kalau tidak dibawa duel, mungkin mobil truk itu juga lambat ya, karena memang bawa kayu. Itu pengalaman untuk pribadi Bunda. Itu gunanya bela diri, gitu ya. Dengan keadaan wanita Bunda ya, alhamdulillah bisa jaga diri. Ya. Tuh para begal, jangan macem-macem kalau lihat wanita yang satu ini ya. Tapi dibalik semua itu banyaklah kita silaturahmi, insya Allah. Dengan silaturahmi kita insya Allah banyak baraya dan banyak rezekinya. Luar biasa Bunda Ratu ini. Gimana, cukup? Nah, nanti Pak di episode kedua. Enggak, ini ada penambahannya nanti tayangan tadi ketika MC belum. Dibaca MC. Ya udah. Oke, lanjut. Lanjut berarti ya. Untuk MC. Oke, pemirsa Baraya TV Budaya, kembali lagi kita ngobrol panjang lebar nih hari ini dengan Bunda Ratu Harumsari. Nah, karena beliau juga penasehat IPSI, Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia ya. Nah, Bun, IPSI
seperti apa sih IPSI itu? Pemirsa banyak nih yang belum tahu. IPSI itu adalah satu wadah Ikatan Pencaksilat Indonesia, satu wadah. Di dalam IPSI ini banyak aliran-aliran, banyak ini pangguron-pangguron yang di bawah naungan IPSI. Nah, dengan IPSI ini kita tentunya harus ini ya, karena IPSI ini yang selalu promosi ya, yang selalu bisa membantu kita jadi yang tidak tahu menjadi tahu dengan cara festival, dengan cara mengadakan festival di bawah naungan IPSI. Mereka bisa eksis. Kebetulan Bunda memang di sini penasehat, tapi Bunda juga banyak turun di Lebak khususnya ya, untuk mengajak mereka bagaimana bisa tampil, memberikan semangat ya, memberikan arahan. Karena gini, kadang dulu orang tua Bunda sendiri tidak ingin masuk ke IPSI dalam arti ke kepengurusannya. Kita ini TTKDH loh, kita ini Cimande gitu. Tapi setelah Bunda pelajari, kalau kita tidak bersatu dengan IPSI, kita tidak akan tahu namanya festival. Bun, Tetap aja kayak dulu, gaya kolot. selain festival, sekarang kan kalau ada hajatan, Iya, ya itu yang ditampilkan organ tunggal misalnya. Nah, padahal kita punya kesenian, seni budaya, Pancasila, Iya, misalnya khas. ada debusnya, itu kan seni pertunjukan juga ya, bisa dipertontonkan, artinya bisa menarik juga karena turunnya lengkap, ada panayagan dan sebagainya. Iya, betul. Nah, bisa nggak mengisi kayak gitu sih di hajatan-hajatan kalau di pertunjukan kayak gitu? Baik, bisa kalau memang kita itu biasanya larinya ke pangguron ya atau ke padepokan masing-masing. Yaitu kebanyakan juga yang konteks ininya teman sendiri. Dalam arti yang Ya, ajarnya komunitas aja. kayak Bunda tanya, "Ih, dapat job?" Ya pun baju hitam. Nah, kalau udah ukuran baju hitam berarti tidak nominal itunya gitu. Jadi Ya, kadang ya, ya, ya. tapi Mas, cukup. sama anggota. Tapi Bunda kasih arahannya seperti ini. Tidak masalah, yang penting kita ada. Ya. Kita tampil. Eksis Di lah, sisi ya. lain kita promosi. Di sisi lain kita membantu saudara yang tidak kebeli dangdut. Ya. Nah, tapi ngelihat 3 tahun ke belakang, sebelum acara dangdutan openingnya iya, harusnya diisinya sama pencaksilat dulu. itu kita seharusnya ada kerjasama ya. Ya. Tapi pernah banyak hal yang sama ngalamin kami seperti itu ya. Pelaku-pelaku seni ini ngalamin seperti itu. Ngalamin di sebelah sini dangdut, sebelah sini debus, sebelah sini jaipong, sebelah sini pencaksilat. Kami pernah ngalamin itu. Pernah, ya? Pernah ngalamin dengan seusia Bunda sini pernah ngalamin seperti itu kami. Kadang di Barung, kalau bahasa Lebak mah di Barung. Iya, disatuin lah. Iya, barang disatuin. pertunjukannya. Iya, betul. Mudah-mudahan ini dengan ketemunya si Akang ya, seperti ini pemerintah lebih ini Amin. lagi Iya. pelaku-pelaku seni budaya ini. Ya, artinya besar harapan kita, harapan kami semua untuk pemerintah lebih memperhatikan para seniman-seniman atau pendekar-pendekar yang membudayakan Pancasila. Karena tanpa orang-orang seperti beliau ini, niscaya Pancasila akan Nanti Bunda masih punya cita-cita. Selain kalau rumah pembinaan kita sudah ada di Pakuron, Bunda ini program Bunda ini yang ke depan mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan Ketua Umum saya juga Pak Wahyu Nurjami ini bisa secepatnya dan menyentuh program Bunda, karena kemarin baru program yang di Jogja ini pelatihan dan seni golempang. Mudah-mudahan Bunda ingin punya tim Marawi Susut dari pesilat. Begitu ya. Iya, tapi dulunya kalau kita Bisa di-mixing Marawis dengan silat. bisa, orang-orangnya kita punya tim Sri Kandi. Karena dulu juga mana ulama mana Jawa. Karena di saat habis ngaji Pak,
Sore habis maghrib ngaji, habis ngaji latihan silat. Gurunya yang guru ngaji yang guru silat. Ya, dulu di Betul. dalamnya gitu. Nah, sekarang Bunda ini melestarikan itu, gitu kan? Bunda ini hanya ingin melestarikan dan lagi bikin sejarah. Di saat Bunda suatu hari nggak ada, tapi kalian ini akan mengenang siapa Bunda Ratna Rusari. Jadi ada penerus-penerus. Bunda ingin setiap pada acara ada marawisnya, orang kita juga. Orang pesilat juga, oh pesilat bisa marawis. Dulu di pondok Iya. pesantren pasti diajarin silat. juga. Betul, gitu. Kita jangan jauh dan jangan lepas dari agama kita. Terus Bunda ingin punya rumah industri. Semoga pemerintah ini mendengar. Bunda ini pengen punya rumah industri karena Bunda pengalaman Bunda dari padepokan ke padepokan, mereka kreatif. Dari rumah produksi ini fungsinya banyak, Bunda pikir ya. Dari Seperti apa tuh? seperti golok, seperti ini. Jadi jangan satu toh ini daerah Ciomas produksinya ini. Iya. Bunda pengen punya rumah produksi khusus pesilat. Tapi adanya di per DPD atau per wilayah. Kabupaten punya rumah produksi silat. Jadi di situ jangan maaf, banyak usaha-usaha yang menjual seni atribut silat kayak sadulur apa. Toh kenapa enggak pesilat sendiri? Nah, Bunda pengen seperti itu. Entah dengan cara apa, Bunda harus dengan siapa berpikirnya. Jadi mudah-mudahan orang Cina ya. mudah-mudahan cita-cita Bunda ini entah tahun ini, entah tahun depan Amin. terlaksana. Baik, semoga yang disemogakan bisa tersemogakan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian bincang asik kali ini dengan Bunda Ratu Harumsari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Satu talent, satu tekad, satu tujuan. Oke.